Siang itu, dapur kecil di rumah kontrakan Sarah terasa pengap, meskipun jendela sudah dibuka lebar. Tumpukan cucian menggunung di sudut, dan udara panas Jakarta seolah ikut membebani pikiran Sarah yang sedang menekuri setumpuk tagihan yang sudah telat dibayar. Listrik, air, cicilan motor Bima, semuanya terasa seperti tali yang mengikat leher. Suaminya, Bima, adalah seorang wira swasta yang menjalankan bisnis catering kecil. Bisnis itu sempat menjanjikan, namun sejak pandemi, omzet mereka anjlok parah, dan kini mereka lebih sering gali lubang tutup lubang. Sarah menghela napas, menyentuh selembar surat peringatan dari bank yang ditujukan untuk Bima. Ia tahu Bima sangat tertekan. Setiap malam, suaminya akan pulang dengan mata lelah dan tatapan kosong, seringkali menghabiskan waktu di teras sambil merokok dalam keheningan yang mencekam. Sarah selalu berusaha tersenyum, menyuguhkan teh, dan berkata, "Semua akan baik-baik saja, Mas. Kita pasti bisa melewatinya." Namun, dalam hati, ia sendiri mulai ragu. Untuk biaya sekolah Lia tahun depan saja, ia tidak tahu harus mencari dari mana. Tiba-tiba, ponsel di meja berdering, memecah keheningan yang diisi hanya oleh bunyi mesin cuci tua yang berderit. Nomor asing, dengan kode area dari luar kota. Biasanya, Sarah akan mengabaikan nomor tak dikenal, khawatir itu adalah penagih utang. Namun, entah kenapa, ada dorongan samar yang membuatnya mengangkat panggilan itu. "Selamat siang, dengan Ibu Sarah Indriani." Suara di seberang terdengar formal, berat, dan sangat profesional. "Ya, saya sendiri. Ada apa, ya?" Jawab Sarah sedikit gugup, mengira ini pasti penawaran asuransi atau kredit pinjaman. "Saya Haris, dari kantor hukum Mulia Aurekan. Kami mencoba menghubungi Anda sejak pagi, Bu. Saya ingin menyampaikan kabar mengenai penetapan ahli waris dari almarhumah Nyonya Rinjani Wibowo." Sarah mengerutkan dahi. Rinjani Wibowo? Nama itu terasa asing, namun ada sedikit kilasan memori. Seorang wanita tua yang pernah sekali bertemu dengannya, saat ia masih remaja, di sebuah acara keluarga besar di kota lain. Hubungan kekerabatan mereka sangat jauh. Mungkin saudara dari kakeknya. Sarah tidak pernah menyangka ia masih memiliki hubungan dengan keluarga itu. "Maaf, Pak Haris. Saya tidak begitu mengenal beliau," ujar Sarah jujur. "Tidak masalah, Bu. Berdasarkan surat wasiat yang ditinggalkan, almarhumah secara spesifik menunjuk Anda sebagai salah satu penerima warisan. Ini adalah kasus yang tidak biasa, dan kami memerlukan konfirmasi kehadiran Anda segera. Intinya, Nyonya Sarah, Anda diwarisi sejumlah dana tunai." "Sejumlah dana? Berapa, Pak?" Sarah bertanya, pikirannya langsung melayang pada angka-angka realistis yang bisa membantu membayar utang. "Mungkin 10 juta? 20 juta? Itu sudah sangat membantu." Ada jeda singkat di seberang telepon. "Jumlahnya adalah 10 miliar rupiah, Bu Sarah." 10 miliar rupiah. Dunia Sarah seketika terhenti. Bunyi mesin cuci, desing kipas angin, bahkan detak jantungnya sendiri, seolah menghilang. Ia mencengkeram gagang telepon begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. 10 miliar? Bapak tidak salah sambung. Ia merasa seperti sedang menonton drama sinetron murahan. Itu adalah angka yang tak terbayangkan. Uang sebanyak itu tidak mungkin. Pak Haris tertawa kecil. "Tidak salah sambung, Bu. Saya bisa mengirimkan salinan ringkasan wasiat melalui email sekarang juga sebagai bukti. Saya ulangi, 10 miliar rupiah tunai, yang siap dicairkan setelah proses administrasi selesai dalam 1 atau 2 hari ke depan. Kami sangat menyarankan agar Anda mulai memikirkan manajemen kekayaan ini, Bu." Setelah Pak Haris mengakhiri panggilan, Sarah masih terpaku di tempatnya. Ponselnya jatuh ke sofa. Ia tidak langsung mengambilnya. Matanya tertuju pada tumpukan tagihan di meja. 10 juta utang listrik, 10 miliar rupiah warisan. Kontras itu begitu menampar, begitu nyata. Air mata tiba-tiba membanjiri matanya. Namun ini bukanlah air mata kesedihan, melainkan luapan kelegaan yang begitu besar hingga terasa menyakitkan.
Ia duduk di lantai, bersandar pada lemari pendingin, terisak tanpa suara. 10 miliar, bisiknya, mencoba merasakan beratnya angka itu. Ini bukan hanya tentang melunasi utang. Ini adalah kebebasan. Ini adalah akhir dari kekhawatiran Bima yang membuatnya terlihat menua 10 tahun dalam setahun terakhir. Ini adalah jaminan Lia bisa kuliah di universitas terbaik, tanpa harus memikirkan beasiswa atau bekerja paruh waktu. Ini adalah kesempatan kedua, sebuah hadiah dari surga yang dikirimkan melalui tangan kerabat jauh yang baik hati. Pikirannya langsung tertuju pada Bima. Suaminya sedang berada di sebuah kafe dekat kantornya, sedang bertemu dengan seorang klien potensial yang, menurut Bima, adalah kesempatan terakhir untuk menyelamatkan bisnisnya dari kebangkrutan total. Sarah tahu betapa gentingnya situasi itu. Bima pasti sedang memutar otak, mungkin berbohong atau membual tentang prospek bisnisnya demi mendapatkan kontrak. Tidak perlu lagi, Mas. Kita tidak perlu berjuang sekeras itu lagi, gumam Sarah. Rasa bersalah karena tidak langsung memberitahu suaminya berubah menjadi antusiasme yang membara. Ia harus melihat wajah Bima saat mendengar kabar ini. Ia ingin melihat beban yang selama ini ditanggung suaminya terangkat seketika. Ia membayangkan pelukan hangat Bima, air mata haru suaminya, dan tawa Lia yang akan menyambut berita ini. Sarah segera bangkit, mengusap air matanya, dan berlari menuju kamar untuk mengganti pakaian. Ia mengambil kunci motor dan dompet. Ia tidak akan menunggu Bima pulang. Kabar ini terlalu besar, terlalu penting untuk ditunda 1 detik pun. Ia harus menjemput Lia di sekolah TK, dan mereka berdua akan mendatangi Bima. Melihat dirinya di cermin, Sarah tersenyum lebar. Itu adalah senyum yang sudah lama hilang, senyum penuh harapan. Kita bebas. Lia. Kita bebas, Bima, katanya pada pantulan dirinya. Sebelum bergegas keluar rumah, kakinya melangkah ringan, seolah beban bertonton yang ia bawa selama bertahun-tahun telah diangkat oleh keajaiban 10 miliar. Langkah kaki Sarah penuh energi, membawanya ke sekolah Lia. Ia sudah bisa membayangkan bagaimana kejutan ini akan mengubah setiap aspek kehidupan mereka. Ini bukan lagi mimpi. Ini adalah kenyataan yang jauh lebih indah daripada yang pernah ia bayangkan. Ia akan segera menemui putrinya, dan kemudian, mereka berdua akan membawa kabar gembira yang tak tertandingi ini kepada kepala keluarga mereka, Bima. Namun, ia sama sekali tidak menyadari bahwa kebahagiaan yang meluap-luap ini akan membawanya tepat ke ambang penemuan yang menghancurkan hatinya. Sarah mengendarai motor metiknya dengan kecepatan yang tidak biasa. Jaketnya berkibar di tiup angin, tetapi ia tidak merasa khawatir sedikit pun. Kekhawatiran yang biasanya menempeli dirinya, khawatir jatuh, khawatir tilang, khawatir bensin habis, semuanya lenyap, digantikan oleh euforia murni yang terasa seperti kafein dosis tinggi. Ia meliuk-liuk di antara kemacetan sore Jakarta. Klakson motor lain yang membentak diabaikannya. Tujuannya hanya satu, menjemput Lia, sang putri, dan membawa kabar baik ini kepada Bima. Sekolah Taman Kanak-kanak, TK, Lia, Pelangi Ceria, terletak tidak jauh dari rumah mereka. Ketika Sarah tiba, ia segera melihat Lia yang sedang duduk di teras bersama beberapa temannya, menunggu jemputan. Lia yang berusia 5 tahun memiliki mata bulat dan rambut sebahu yang diikat rapi. Begitu melihat ibunya, wajah Lia langsung bersinar. "Mama!" seru Lia, berlari menghampiri Sarah. Sarah segera memeluk putrinya erat-erat. Pelukan ini terasa berbeda, penuh janji. Ia mencium puncak kepala Lia. "Hai, sayang. Ayo, kita pulang cepat." "Tapi tidak, tunggu dulu. Kita tidak pulang. Kita mau pergi ke suatu tempat." Lia yang selalu ingin tahu, langsung memiringkan kepala. "Kemana? Ma? Sudah waktunya tidur siang." Sarah tersenyum misterius. "Kita mau menemui Papa. Tapi, ini super secret surprise. Kita punya berita paling bahagia sedunia untuk Papa. Dan kita harus buru-buru. Papa pasti senang sekali sampai melompat." Antusiasme Sarah menular pada Lia. Anak kecil itu langsung melupakan kantuknya dan berganti posisi menjadi mode petualangan. "Melompat? Seberapa tinggi? Ma?"
Sampai ke langit. Lebih tinggi dari langit, bisik Sarah. Membantu Lia membenarkan helm kecilnya dan mendudukannya di kursi belakang motor. Ia tidak menjelaskan detailnya, karena ia ingin Bima menjadi orang pertama yang mendengar angka ajaib itu. Cukup Lia tahu bahwa mereka sedang membawa kabar baik rahasia. Motor metik mereka meluncur lagi, kali ini menuju pusat kota, di mana Bima mengadakan pertemuan. Bima sering menggunakan Coffee Corner, sebuah kedai kopi kecil yang tenang di lantai dasar sebuah gedung perkantoran tua, sebagai markasnya saat bertemu klien besar. Saat melaju, pikiran Sarah berkelana. Ia mengingat Bima 6 bulan lalu, suaminya yang optimis, selalu tersenyum, dan penuh ide. Lalu ia membandingkannya dengan Bima yang sekarang, mudah tersinggung, kerap menghabiskan malam dengan memelototi laporan keuangan, dan tiba-tiba menjadi sangat posesif terhadap ponselnya. Sarah tahu krisis finansial telah merusak kebahagiaan mereka. Bahkan keintiman mereka terasa dingin, digantikan oleh kekhawatiran yang menumpuk. 10 miliar akan memperbaiki semuanya, pikir Sarah, merasakan kehangatan di dadanya. Bukan hanya utang, tapi hati Bima juga. Dia akan kembali menjadi diriku yang dulu, yang bahagia, yang tidak tertekan. Ia membayangkan reaksinya. Bima pasti akan menangis. Memeluknya lama sekali. Mungkin Bima akan meminta izin untuk berhenti bekerja selama seminggu penuh, hanya untuk mereka bertiga bersantai di rumah, tanpa memikirkan uang sewa atau tagihan listrik yang tertunda. Mereka bisa membeli rumah yang layak, mengurus Lia dengan lebih baik, dan mungkin Sarah tersipu sendiri. Mereka bisa merencanakan liburan keluarga yang selama ini hanya ada dalam daftar harapan. Lia di belakangnya bernyanyi dengan riang. Kita mau kemana? Ma? Kita mau beli apa? Nanti Papa jelaskan, sayang, kata Sarah. Suaranya terdengar renyah. Kita akan bisa melakukan banyak hal, Lia. Hal-hal yang indah. Perjalanan terasa singkat karena hati Sarah dipenuhi kegembiraan. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan gedung perkantoran. Sarah memarkir motornya di pinggir jalan, jauh dari pandangan langsung kafe. Ia harus hati-hati agar Bima tidak melihat mereka terlalu cepat. Oke, Lia, kata Sarah, mematikan mesin motor. Ia melepas helm Lia dan merapikan rambut putrinya. Ini dia, Coffee Corner, tempat Papa kerja. Kita mau kasih Papa kejutan yang besar, yang akan mengubah hidup kita semua. Lia berbisik. Apakah kejutan itu kue besar, Ma? Sarah tertawa kecil, melingkarkan lengannya di pinggang Lia. Lebih manis dari kue. Sayang, dengarkan Mama baik-baik. Papa sedang sibuk di dalam. Mama mau mengintip sebentar untuk melihat apakah ini waktu yang tepat untuk memberi kejutan. Ia menggenggam tangan Lia, melihat ekspresi polos putrinya yang penuh rasa ingin tahu. Lia adalah alasan utama Sarah begitu bersemangat. Semua kemewahan, semua kenyamanan yang bisa diberikan oleh 10 miliar itu akan terfokus pada Lia. Jadi, begini, lanjut Sarah, berlutut agar sejajar dengan mata Lia. Kamu tunggu di bangku itu sebentar, ya? Jangan lari kemana-mana. Mama hanya butuh 1 menit. Lalu kita masuk bersama dan bilang, surprise. Lia mengangguk dengan semangat, menyukai ide, super secret surprise, ini. Siap. Komandan. Sarah mencium pipi Lia sekali lagi, memberikan senyum penuh keyakinan. Ia menuntun Lia ke bangku taman yang teduh di seberang jalan, memberinya janji untuk segera kembali. Dengan hati yang berdebar kencang, campuran antara kebahagiaan dan antisipasi, Sarah berjalan menuju pintu kaca kafe. Langkahnya ringan, dipenuhi oleh visi suaminya yang akan menangis haru dan memeluknya. Ia berhenti tepat di depan pintu kafe. Dari luar, ia bisa melihat Bima duduk di sudut, membelakangi pintu. Di depannya, duduk seorang pria parubaya yang tampak elegan dan serius. Mungkin klien penting yang ia bicarakan. Ada juga seorang wanita lain yang duduk di samping Bima, yang Sarah kenali sebagai Rika, rekan Bima dalam bisnis catering. Meskipun Bima mengatakan pertemuan kali ini hanya dengan klien. Sarah menarik napas dalam-dalam. Ini momennya. Ia akan membuka pintu, berjalan masuk,
dan berkata, "Mas, kita bebas." Namun, saat tangannya meraih gagang pintu, ia mendengar suara Bima yang terdengar tegang dan rendah, tidak seperti suara yang ia gunakan saat berbicara di telepon dengannya. "Pokoknya, besok kita urus semua dokumen pembatalan nama dia dari wasiat. Aku harus pastikan semuanya atas namaku dulu. 10 miliar itu harus aman di tanganku. Aku tidak mau dia mencium sedikit pun keanehan." Sarah membeku di tempatnya. Jantungnya langsung mencelos. Kunci motor di genggamannya hampir terlepas. Suara Bima terdengar jelas, tetapi Sarah berharap ia salah dengar. Ia mendekatkan telinganya sedikit ke celah pintu. Itu adalah kesalahan terbesar yang akan ia lakukan dalam hidupnya. Sarah berdiri mematung di ambang pintu kaca kafe, Coffee Corner. Suara Bima yang rendah dan tergesa-gesa, seperti suara yang digunakan seseorang ketika sedang merencanakan kejahatan, terdengar jelas menembus celah sempit di antara kusen dan pintu. Jantung Sarah yang tadinya berdebar karena kegembiraan, kini berdebar karena teror. Kecepatan denyutnya terasa seperti genderang yang berdentum memukul gendang telinganya. Ia mundur selangkah, bersembunyi di balik pilar dekoratif di samping pintu kafe. Dari tempatnya, ia bisa melihat Lia yang sedang asyik bermain dengan kerikil di bangku seberang jalan. Lia masih riang, tidak menyadari betapa cepatnya dunia ibunya baru saja berputar 180 derajat. Sarah harus memastikan Lia aman, jadi ia tetap berada di posisinya, memfokuskan pendengarannya pada percakapan di dalam. Bima duduk membelakanginya. Di hadapannya, ada dua orang, pria elegan parubaya yang dikenali Sarah sebagai Pak Yanto, seorang notaris swasta yang sering mengurus dokumen bisnis Bima, yang katanya klien penting, dan wanita yang sudah dikenalnya, Rika, rekan Bima dalam bisnis catering. Rika terlihat sangat dekat, sesekali meletakkan tangannya di lengan Bima, sesuatu yang membuat perut Sarah mual. "Aku ulangi, Pak Yanto." Suara Bima terdengar lebih keras, penuh penekanan. Dokumen pembatalan hak waris untuk Sarah harus disiapkan besok pagi. Sebelum dia bergerak lebih jauh, aku akan mengatakan padanya bahwa dana itu akan masuk rekening gabungan kita, yang ternyata sudah aku ubah hak aksesnya, sehingga hanya aku yang bisa mencairkan. Pak Yanto mengangguk skeptis. "Anda yakin langkah ini aman, Mas Bima? Ini masalah warisan yang besar, dan Ibu Sarah memiliki surat wasiat yang kuat. Jika ia sudah mengkonfirmasi ke pengacaranya." "Dia bodoh, Pak Yanto." Bima tertawa sinis, tawa yang tidak pernah Sarah dengar sebelumnya, tawa yang dingin dan meremehkan. Dia hanya tahu urusan dapur dan Lia. Dia tidak mengerti administrasi dan hukum. Dia akan percaya sepenuhnya padaku, karena dia pikir aku sedang berjuang mati-matian menyelamatkan keluarga. Padahal, dia sendiri yang menjadi penyelamatnya, tanpa dia sadari. Rika menyela dengan suara yang manja. "Tentu saja dia akan percaya. Sayang, dia mencintaimu buta. Begitu uangnya aman, kita tinggal siapkan tiket, Mas. Tinggalkan semua ini. Kenapa harus repot-repot dengan perceraian? Kita menghilang saja." Kata-kata itu menghantam Sarah seperti palu godam. Bukan hanya pengkhianatan finansial, tetapi juga pengkhianatan hati. Ternyata itu adalah rencana Bima untuk mengambil seluruh uang warisan, membuang Lia dan Sarah, dan melarikan diri bersama Rika, wanita yang selama ini ia yakini hanya rekan kerja bisnisnya. Tubuh Sarah terasa kaku, dingin, mati rasa. Rasa euforia yang tadinya memenuhi dadanya kini digantikan oleh kekosongan yang membakar, seolah jiwanya baru saja dicabut paksa. Selama ini, ia menderita melihat Bima tertekan dan berjuang, padahal penderitaan itu hanyalah sandiwara belaka. Rasa iba yang ia berikan, pelukan dan dukungan yang ia berikan setiap malam, semuanya ditanggapi dengan rencana jahat dan pengkhianatan. Bagaimana dengan Lia? Sarah mendengar dirinya bergumam pelan, hampir tidak bersuara. Bima menjawab pertanyaan itu dalam kafe, seolah ia bisa mendengar pikiran Sarah. "Lia, itu masalah. Tapi begitu uangnya aman di luar negeri, dia tidak akan bisa mengejar kita, Rika. Biarkan saja mereka. Aku akan mengirimkan sejumlah kecil uang untuk biaya hidup mereka sesekali. Tapi sisanya,
10 miliar. Itu untuk kita berdua. Untuk kehidupan yang kita impikan di Bali. Rika bersorak pelan dan mencium pipi Bima. Pria cerdas. Begitu kita bebas, kita akan melupakan semua kesulitan ini. Sarah merasakan ada cairan panas yang mengisi matanya. Tapi ia memaksa dirinya untuk menahannya. Ia tidak boleh menangis di sini. Ia tidak boleh membuat suara. Jika Bima melihatnya sekarang, semua akan hancur. Bukan hanya rencana pengkhianatan Bima, tetapi juga kesempatan Sarah untuk mempertahankan warisannya. Ia menyadari bahwa Bima bukan lagi suaminya, bukan lagi ayah dari Lia. Bima di dalam sana adalah seorang musuh, seorang serigala berbulu domba yang siap mencabik-cabik hidupnya. 10 miliar itu bukan lagi hadiah surga. Itu adalah perangkap, sebuah ujian yang menentukan apakah ia akan jatuh ke jurang kemiskinan dan ditinggalkan, atau ia akan berjuang dan melawan. Sarah segera mundur tanpa suara. Langkahnya tidak lagi ringan, melainkan kaku dan hati-hati. Ia kembali ke tempat Lia menunggu. Lia melihat ibunya datang, dan senyumnya memudar. "Mama, kenapa wajah Mama merah?" "Mama habis lari cepat," tanya Lia polos. Sarah berlutut, memeluk Lia erat-erat, menyembunyikan wajahnya di bahu Lia. Ia menarik napas dalam, mencoba menormalkan detak jantungnya yang menggila. "Ya, sayang. Mama habis lari cepat sekali," jawab Sarah. Suaranya sedikit bergetar, tapi ia berhasil membuatnya terdengar seperti napas lega. "Ternyata Papa masih sibuk." "Lia, Papa sedang berbicara dengan klien penting. Tapi Mama sudah melihat Papa. Jadi kita tidak bisa memberinya kejutan sekarang. Ia harus cepat. Bima tidak boleh tahu bahwa ia sudah datang, apalagi mendengar rencananya. Sarah harus berakting. Ia harus kembali ke kafe, berpura-pura baru datang, dan menyampaikan kabar bahagia itu. Jika ia langsung menghilang, Bima akan curiga dan mungkin langsung bertindak hari ini juga. Sarah berdiri, menggenggam tangan Lia kuat-kuat. "Ayo, kita bersembunyi sebentar di balik mobil itu. Nanti kalau Mama sudah siap, kita masuk pelan-pelan, dan kita beri kejutan Papa, ya. Tapi kamu janji, kamu harus pintar sekali. Pura-pura saja Mama baru datang, oke?" Lia, meskipun bingung, mengangguk patuh. Sarah menuntun Lia menuju mobil van putih besar yang terparkir agak jauh, di mana mereka tidak terlihat langsung dari pintu kafe, dan di saat yang sama ia masih bisa mengawasi Lia. Setelah memastikan Lia aman di sana dengan helmnya, Sarah menarik napas terakhir, memaksakan senyum di wajahnya. Senyum itu terasa seperti topeng yang sangat berat dan dingin. Ia menyentuh kunci motornya, memastikan ia masih memegangnya erat. Ia akan kembali ke kafe. Ia akan memainkan peran istri yang setia dan lugu yang baru saja memenangkan lotre, sambil merencanakan langkah selanjutnya. Pikirannya sudah mulai berputar kencang, menyusun strategi untuk menghadapi suaminya, sang pengkhianat. "Tunggu aku, Bima." Permainan baru saja dimulai. Bisik Sarah pada dirinya sendiri, sebelum berbalik dan melangkah mantap menuju pintu kaca, siap untuk menghadapi drama hidupnya. Ia tahu ia tidak bisa melawan pengkhianatan ini dengan amarah. Ia harus melawannya dengan kecerdasan yang selama ini Bima anggap bodoh. Sarah menarik napas panjang, menelan ludah yang terasa seperti pasir kasar, dan memaksa otot-otot wajahnya untuk membentuk senyum yang paling meyakinkan. Senyum itu terasa kaku, palsu, seperti topeng porselen yang bisa retak kapan saja. Ia menenangkan dirinya dengan satu pemikiran. Demi Lia, ia harus menjadi aktris terbaik yang pernah ada. Ia melangkah masuk ke Cafe Corner, mengayunkan pintu kaca dengan sedikit terlalu keras hingga menimbulkan bunyi denting. Seketika, Bima, Rika, dan Pak Yanto menoleh ke arahnya. Mas," seru Sarah. Suaranya sedikit melengking, pura-pura terengah-engah karena berlari, padahal sebenarnya karena menahan ledakan emosi. Ia sengaja membiarkan air mata sisa keterkejutan dan kesedihan di matanya terlihat, agar Bima mengira itu adalah air mata kebahagiaan. Bima terlihat terkejut sesaat, ekspresi yang langsung ia ubah menjadi wajah suami yang sedang menahan rasa kesal karena diganggu saat bertemu klien. "Sarah, kamu kenapa kesini? Kenapa tidak telepon dulu?"
Mas kan lagi ada pertemuan penting sama Pak Yanto. Sarah mendekati meja, mengabaikan tatapan dingin Pak Yanto dan senyum meremehkan Rika. Ia mencondongkan tubuh ke Bima. Ia menyadari Bima masih memegang tangan Rika di bawah meja, tetapi Bima dengan cepat menariknya saat Sarah mendekat. Mas, aku harus bilang ini sekarang. Ini terlalu besar. Mas, aku nggak bisa nunggu. Sarah berbisik dengan nada mendesak, meletakkan tangannya di lengan Bima, persis di tempat Rika meletakkan tangannya tadi. Sentuhan itu terasa menjijikan, tetapi ia harus melakukannya. Bima membuang napas, memainkan peran sebagai kepala keluarga yang sabar. Ada apa, sayang? Soal tagihan lagi? Sudah, Mas yang urus. Jangan buat malu di depan klien, ya. Sarah menggeleng, matanya berkaca-kaca. Kali ini air mata itu benar-benar murni dari kepedihan hatinya. Bukan tagihan, Mas. Justru sebaliknya. Tadi, pengacara dari kantor hukum mulia merekan telepon. Aku dapat warisan, Mas. Dari Nyonya Rinjani. Bima terlihat kaku, tetapi hanya sesaat. Kemudian, ia mengejutkan Sarah dengan reaksi yang sangat berlebihan. Ia melonjak dari kursinya. Tangannya menangkup wajah Sarah. Warisan? Demi Tuhan. Sarah, berapa? 100 juta? Sudah syukur alhamdulillah kalau begitu. Sayang. Bima memeluk Sarah dengan erat. Pelukan yang terasa seperti belitan tali mematikan bagi Sarah. Dalam pelukan itu, Bima berbisik pelan. Bagus, sayang. Lanjutkan dramanya. Sarah hampir muntah. Suara seraknya menunjukkan betapa cepatnya Bima menyesuaikan diri dengan situasi baru. Bima tahu Sarah baru saja mendapatkan warisan itu, dan kini ia berakting. Sarah melepaskan diri dari pelukan Bima. Lebih dari itu, Mas. Jauh lebih dari itu. 10 miliar. Tunai. Aku diwarisi 10 miliar rupiah. Reaksi Bima selanjutnya adalah mahakarya sandiwara. Matanya membesar, ia terhuyung mundur selangkah, dan kemudian ia tertawa keras. Tawa yang terdengar sangat dipaksakan dan histeris. Ia menoleh ke Pak Yanto dan Rika, yang juga dipaksa berakting terkejut dan bahagia. 10 miliar. Pak Yanto, dengarkan itu. Kita bebas. Sarah, sayang. Ya Tuhan, Mas tidak percaya. Bima menarik Sarah dan memeluknya lagi. Kali ini ia mencium keningnya lama sekali. Ciuman itu terasa seperti racun. Saat Bima sedang sibuk, merayakan, Sarah mengambil kesempatan untuk mengamati Pak Yanto dan Rika. Pak Yanto terlihat pucat. Matanya memancarkan ketidaknyamanan. Jelas, dia baru saja membahas rencana pembatalan warisan itu dan sekarang harus berpura-pura baru tahu. Sementara Rika, rekan Bima, menunjukkan senyum yang lebih sulit dibaca. Senyum kemenangan yang tersembunyi, seolah berkata, bagus, bodoh. Bawa uang itu ke sini, sehingga suamiku bisa mengambilnya. Sarah menekan kemarahannya, membiarkan dirinya terlihat kewalahan oleh kebahagiaan. Lalu bagaimana, Mas? Pengacara bilang uangnya akan ditransfer ke rekeningku besok atau lusa. Kita harus segera urus administrasinya, kata Sarah, sengaja memancing informasi. Bima langsung mengambil alih, persis seperti yang Sarah duga. Tentu, sayang. Nang, itu urusan Mas. Kamu tidak perlu repot. Mas akan atur semuanya. Kebetulan sekali, Mas sedang bertemu dengan Pak Yanto, notaris senior. Pak Yanto, apakah Bapak bisa membantu kami? Ini masalah mendesak. Pak Yanto, dengan wajah penuh basa-basi, mengangguk. Tentu. Mas Bima. Selamat ya, Bu Sarah. Saya bisa membantu mengurus semua transfer dan administrasi warisan agar aman. Biasanya, untuk jumlah sebesar ini, sebaiknya segera dipindahkan ke rekening bank yang memiliki prioritas tinggi, mungkin rekening gabungan suami istri, untuk keamanan dan kemudahan pengelolaan. Jebakan. Sarah tahu ini adalah langkah pertama Bima untuk mendapatkan akses tunggal. Rekening gabungan? Tapi, aku maunya uangnya aman di bawah namaku, Mas.
Soalnya ini kan wasiat khusus untuk aku, ujar Sarah, mencoba terdengar lugu namun sedikit keras kepala, menguji seberapa jauh Bima akan mendorongnya. Bima segera merespon dengan nada menenangkan yang licik. Bukan begitu, sayang. Justru agar lebih aman dan bisa kita gunakan bersama untuk masa depan kita dan Lia. Kamu tidak perlu pusing. Mas akan urus semua dokumen pembukaan rekening khusus besok pagi. Kamu cukup tanda tangan. Ya, kan, Pak Yanto. Pak Yanto hanya mengangguk setuju dengan terpaksa. Tiba-tiba, Bima teringat sesuatu. Lia mana? Kenapa kamu tidak ajak Lia ke sini? Sarah tersenyum manis. Dia kaget melihat Mama lari-lari kayak orang gila. Aku suruh dia tunggu di mobil van putih di seberang. Mas, ayo, kita jemput dia. Kita rayakan ini. Aku mau kita sekeluarga makan enak malam ini. Mas, masak sendiri di rumah. Mas yang bantu potong sayuran. Kita habiskan malam ini dengan gembira, ya? Permintaan sederhana itu adalah strategi Sarah. Ia harus membawa Bima kembali ke rumah malam ini, jauh dari Pak Yanto dan Rika, agar ia bisa mengambil tindakan malam ini juga. Bima tidak bisa menolak permintaan yang terdengar begitu polos dan merindukan kehangatan keluarga. Tentu, sayang. Malam ini Mas akan bantu kamu masak. Kalian tunggu di rumah. Mas akan segera menyusul setelah berbicara sedikit lagi dengan Pak Yanto dan Rika tentang rencana bisnis. Besok pagi, Mas akan jemput kamu dan kita ke bank. Janji, ya, Mas? Tanya Sarah, memastikan Bima tidak punya rencana lain malam ini. Janji, sayang, jawab Bima, menatap Sarah dengan tatapan yang penuh kepalsuan. Sarah mencium pipi Bima, ciuman perpisahan yang terasa seperti janji perang. Ia tahu, Bima hanya akan menyusul setelah ia berhasil mengatur jadwal pencairan dan menyiapkan dokumen palsu untuk besok pagi, sesuai dengan apa yang ia dengar di bab 3. Sarah kini memiliki waktu luang malam ini. Ia berbalik dan berjalan keluar dari kafe. Begitu pintu kaca menutup, senyumnya langsung menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin dan tekad baja. Ia telah memainkan perannya dengan sempurna. Kini, saatnya untuk langkah kedua, mengamankan aset dan menghubungi sekutunya. Ia berjalan ke mobil van tempat Lia menunggu, mengambil Lia, dan memeluk putrinya erat-erat. Malam ini, ia tidak akan pulang sebagai istri yang bahagia. Ia akan pulang sebagai seorang prajurit. Rumah kontrakan kecil itu terasa berbeda. Udara yang tadinya pengap kini terasa dingin, bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena suasana mencekam yang hanya dirasakan oleh Sarah. Lia, setelah dijemput, masih dalam suasana gembira tentang kejutan luar biasa untuk Papa. Sarah harus berjuang keras untuk mempertahankan topeng senyumnya. "Ma, apakah uang kita sekarang banyak sekali?" tanya Lia saat Sarah memandikannya. "Ya, sayang. Sangat banyak," jawab Sarah. Tangannya membelai rambut Lia. "Tapi uang itu harus kita jaga baik-baik. Ya, karena uang itu untuk masa depanmu." Kalimat itu bukan hanya untuk Lia, melainkan juga sumpah yang ia bisikan pada dirinya sendiri. Setelah Lia selesai mandi dan duduk tenang di depan televisi menonton kartun, Sarah segera bergerak cepat. Bima bilang dia akan segera pulang, tapi segera bisa berarti 2 atau 3 jam. Cukup waktu bagi Sarah untuk membangun benteng pertahanannya. Ia tahu, dalam perang perebutan uang sebesar 10 miliar, kecepatannya adalah satu-satunya senjata yang ia miliki. Langkah pertama yang paling krusial, mengamankan aset. Sarah masuk ke kamar tidur, mengambil ponselnya. Jari-jarinya gemetar, tetapi pikirannya sangat fokus. Ia segera mencari kontak Pak Haris, pengacara dari kantor hukum mulia Rekan, yang tadi siang menghubunginya. Ia harus berbicara dengan Pak Haris sekarang. Sarah berjalan ke kamar mandi, mengunci pintunya, dan menyalakan keran air agar suara percakapannya tidak terdengar, meskipun hanya ada Lia di rumah. Ia menelepon Pak Haris. "Selamat malam, Pak Haris. Maaf saya mengganggu malam-malam begini. Ini Sarah Indriani." Suara Pak Haris terdengar waspada. "Ya, Bu Sarah. Ada apa? Apakah Anda sudah menyiapkan data bank Anda?"
Justru itu, Pak. Saya ingin meminta bantuan hukum Anda secepatnya. Ada keadaan keluarga yang tak terduga. Sarah memulai, menjaga suaranya tetap tenang dan profesional, tidak boleh terdengar histeris. Saya menduga, suami saya, Bima, berencana untuk mengambil alih seluruh dana warisan saya. Dia sudah menyiapkan dokumen dengan notarisnya sendiri, dan besok pagi ia berencana membawa saya ke bank untuk menandatangani transfer ke rekening gabungan yang sudah ia ubah aksesnya. Pak Haris terdiam di seberang telepon. Keheningan itu terasa berat. Ini tuduhan serius, Bu Sarah, kata Pak Haris akhirnya. Suaranya dipenuhi kekhawatiran profesional. Saya mengerti, Pak, tapi saya bersumpah. Saya tidak berbohong. Saya punya informasi akurat. Tolong, Pak, bisakah Anda segera melakukan intervensi pertama? Segera hubungi bank yang mengelola dana warisan dan minta mereka membekukan atau menahan pencairan dana itu sampai ada instruksi tertulis dan terverifikasi langsung dari Anda atau saya, bukan dari Bima. Sarah memohon, suaranya mendesak. Pak Haris menghela napas panjang. Baik, Bu. Saya akan bertindak sekarang. Saya akan siapkan surat kuasa darurat malam ini. Besok pagi-pagi sekali. Saya akan mengirimkan tim ke bank untuk memastikan uang itu tidak bergerak sedikit pun. Sementara itu, Bu Sarah, Anda harus bersikap seolah-olah tidak tahu apa-apa. Jangan tanda tangani apapun. Sarah merasakan sedikit kelegaan menjalari tubuhnya. Dana itu, inti dari segalanya, kini terlindungi. Terima kasih, Pak. Dan satu lagi, Pak. Saya ingin Anda mengurus gugatan cerai saya dan meminta hak asuh penuh atas anak saya. Saya tidak akan memberitahu Bima sampai dana itu 100% aman di bawah nama saya di rekening yang baru. Baik, Bu Sarah. Kami akan siapkan semuanya. Sekarang, prioritaskan keselamatan Anda dan putri Anda. Tutup Pak Haris. Setelah mematikan telepon, Sarah keluar dari kamar mandi dan melanjutkan misi rahasianya. Ia membuka laci lemari pakaian. Ia harus mengamankan semua dokumen penting yang bisa digunakan Bima untuk mempersulitnya nanti. Dengan tangan yang lincah, ia mengeluarkan akta kelahiran Lia, kartu keluarga, ijazah terakhirnya, dan kartu identitasnya. Semua dimasukkan ke dalam map plastik tebal. Ia kemudian mencari buku tabungan kecil yang selama ini ia sembunyikan di balik bantal sofa. Isinya hanya beberapa juta hasil tabungan selama bertahun-tahun. Tetapi ini adalah uang tunai daruratnya. Uang itu juga ia masukkan ke dalam tas ransel kecil Lia, yang ia sembunyikan di bawah tumpukan selimut di lemari. Tas ransel itu berisi 2 set pakaian ganti untuk Lia dan dirinya, beberapa mainan kecil Lia, dan dompet darurat itu. Dalam pikiran Sarah, jika Bima terlalu agresif, ia harus siap melarikan diri kapan saja. Tepat ketika Sarah selesai menutup tas dan menyembunyikannya, bunyi deru motor Bima terdengar di luar. Jantung Sarah kembali berdetak kencang. Ia segera keluar dari kamar, berlari menuju dapur, dan pura-pura sedang mencuci piring. Mas sudah pulang? Kok cepat? Tanya Sarah. Suaranya terdengar bahagia. Bima masuk ke dapur, meletakkan kunci motornya di meja. Ia terlihat puas. Tentu, sayang. Mas sudah bereskan semuanya. Pak Yanto akan mengurus semua urusan administrasi bank besok. Kamu tinggal ikut Mas, tanda tangan, dan 10 miliar itu langsung aman di rekening kita. Bima berjalan mendekat dan memeluk Sarah dari belakang, menenggelamkan wajahnya di leher Sarah. Sarah harus menahan diri agar tidak mendorong Bima menjauh. Sentuhan itu membuatnya merinding karena kebencian. Mas sudah atur semuanya, bisik Bima. Kita akan hidup bahagia. Sayang, rumah mewah, mobil baru, dan Mas tidak perlu lagi pusing dengan klien bodoh. Sarah membalikkan badan, memberinya senyum, wajah tanpa dosa, yang ia latih di kafe tadi. Mas memang suami terbaik. Tapi sekarang, ayo kita masak. Aku sudah janji pada Lia, kita akan masak sosis dan sayuran kesukaan dia. Malam itu, Sarah memainkan sandiwara terberat dalam hidupnya. Ia tersenyum, tertawa, dan bahkan membiarkan Bima membantunya memotong bawang. Setiap kali Bima berbicara tentang masa depan mereka,
Sarah hanya mengangguk, membiarkan Bima tenggelam dalam ilusinya tentang uang warisan yang sudah di depan mata. Ia harus membiarkan Bima tetap di jalur rencananya, sehingga Sarah bisa menjebaknya besok pagi. Setelah Lia tidur, Sarah berbaring di samping Bima. Bima, yang merasa dirinya sudah menjadi miliarder, mencoba bermesraan. Sarah memberinya alasan sakit kepala. "Tidur saja, Mas. Besok kita punya hari yang besar. Kita akan jadi orang kaya," kata Sarah, memejamkan mata, membiarkan Bima tidur dengan senyum kemenangan di wajahnya. Sementara Bima mendengkur dengan nyenyak di sampingnya, Sarah tetap terjaga. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit kamar yang gelap. Ia memikirkan Pak Haris, dana yang kini dibekukan, dan tas ransel kecil di lemari. Ia tidak lagi melihat Bima sebagai suaminya, melainkan sebagai target yang harus ia singkirkan. Besok pagi adalah penentuan. Pagi tiba dengan cepat, membawa serta ketegangan yang lebih pekat daripada kabut Jakarta. Sarah sudah bangun sebelum subuh. Ia memandang Bima yang masih tertidur pulas di sampingnya. Senyum puas masih tersemat di wajahnya. Senyum dari seorang pria yang yakin bahwa dalam beberapa jam ke depan, ia akan menjadi miliarder. Pemandangan itu tidak lagi membangkitkan amarah. Yang ada hanyalah rasa muak dingin dan tekad yang kuat. Hari ini, Sarah harus memainkan sandiwara yang paling meyakinkan. Ia harus bertindak bodoh, patuh, dan yang terpenting, ia harus menunjukkan kerentanannya sebagai umpan. Pukul 7 pagi, Bima bangun dengan semangat luar biasa. Ia berdandan rapi, mengenakan kemeja terbaiknya, dan terus-menerus melihat jam. "Ayo, sayang, jangan lelet. Kita harus jadi orang pertama yang datang ke bank," seru Bima, mencoba menyembunyikan kegelisahannya di balik antusiasme yang berlebihan. "Iya, Mas. Sebentar. Aku siapkan Lia dulu," jawab Sarah dengan nada yang dibuat-buat polos. Ia sudah membuat Lia sarapan dan memastikan putrinya tetap aman di rumah bersama tetangga yang bisa dipercaya, dengan alasan mereka berdua akan mengurus dokumen penting. Tepat sebelum mereka berangkat, ponsel Sarah berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Sarah mengangkatnya, dan Bima segera mendekat, mencoba mendengarkan. "Selamat pagi, Bu Sarah. Saya Anton dari bank yang mengurus transfer Nyonya Rinjani," ujar suara di seberang, yang sebenarnya adalah salah satu rekan Pak Haris, yang sedang memainkan peran. Sarah menahan napas. Tahu jebakan umpan sudah dimulai. "Oh, ya, Pak Anton. Ada apa?" "Ya. Begini, Bu. Transfer 10 miliar itu sudah siap dicairkan hari ini. Tapi ada sedikit masalah teknis. Bank memerlukan konfirmasi data tambahan. Kami sudah coba hubungi notaris Anda, tapi katanya ada kendala. Untuk mempercepat proses, kami sarankan Anda dan suami segera datang ke Bank Mega Cabang Sudirman. Tempat transfer akan dilakukan, bukan ke bank lokal Anda. Kami akan buatkan rekening khusus di sana, dan dana akan masuk langsung hari ini." Sarah melirik Bima. Wajah Bima terlihat sedikit kesal, tetapi matanya bersinar karena keserakahan. Bima mengira Pak Haris sedang menghalanginya, sesuai rencana malam tadi, tetapi kini bank menawarkan jalur cepat. "Oh, begitu. Jadi, ke Bank Mega, ya? Baik, Pak Anton. Kami segera ke sana," jawab Sarah, mengakhiri panggilan. "Bank Mega Cabang Sudirman?" tanya Bima, meraih kunci mobilnya. "Bagus. Ini lebih cepat dari yang aku duga. Lupakan notaris bodoh itu. Sayang, kita ke sana sekarang." Inilah jebakan umpan pertama. Sarah sengaja memberikan informasi yang salah mengenai lokasi dan jenis bank. Bima mengira ia akan memimpin Sarah ke notaris palsunya, Pak Yanto, dan bank lokalnya. Tetapi Sarah justru memancing Bima ke lokasi yang berbeda, yang sebenarnya adalah tempat bank warisan yang sah, tetapi dengan informasi yang tidak akurat. Bima dan Sarah tiba di Bank Mega Cabang Sudirman. Bima berjalan dengan langkah penuh percaya diri, seolah-olah ia sudah menjadi pemilik bank itu. Ia meminta staf untuk segera mencari Pak Anton dan proses rekening khusus. Seorang staf bank yang sopan memeriksa datanya. Setelah beberapa menit, staf itu kembali dengan wajah bingung. "Maaf,
Bapak dan Ibu, kami tidak menemukan nama Pak Anton. Dan juga, untuk transfer dana warisan sebesar 10 miliar, administrasinya harus diurus di kantor pusat administrasi warisan, bukan di cabang kami, jelas staf itu. Wajah Bima langsung berubah pucat. Apa maksudmu? Tadi istri saya ditelepon. Mereka bilang suruh ke sini. Mungkin ibu salah mendengar, Pak? Atau itu salah sambung? Jawab staf itu. Bank yang mengurus warisan dari Nyonya Rinjani adalah bank swadaya, dan prosesnya sudah dibekukan sejak tadi pagi atas permintaan kantor hukum Muliang Rekan. Bima membeku. Wajahnya tiba-tiba terlihat seperti mayat. Kata, dibekukan, itu bergaung keras di telinganya. Rencananya telah digagalkan, dan ia tahu siapa yang melakukannya. Pengacara asli Sarah, Pak Haris. Dan yang lebih buruk, Sarah sudah tahu tentang wasiat itu lebih dulu, dan sudah mengambil tindakan. Bima menoleh perlahan ke Sarah. Sarah berdiri di sana, dengan ekspresi yang ia coba buat terlihat bodoh dan bingung. Dibekukan? Kenapa? Mas? Siapa yang membekukan? Kenapa Pak Anton bohong? Bima mengabaikan pertanyaan Sarah. Ia meraih ponselnya dan menelepon Pak Yanto, notaris palsunya. Jelas, Pak Yanto juga terkejut dengan pembekuan mendadak itu. Apa katamu? Dokumenku belum sempat kau siapkan? Sialan! Ini gara-gara kau terlalu lambat. Bima berteriak di telepon, mengabaikan tatapan mata staf bank. Setelah memutus sambungan, Bima menarik napas dalam-dalam. Ia harus bersikap tenang. Tidak boleh ada yang curiga. Ia harus tetap menjaga topeng itu di depan Sarah. Begini, sayang, kata Bima. Suaranya dipaksakan setenang mungkin, meskipun tangannya gemetar. Ternyata ini ulah notaris lama kita yang tidak becus. Dia lambat mengurus surat-surat. Tapi tenang, Mas sudah dapat info baru dari Rika. Warisan itu bisa dicairkan hari ini juga. Tapi harus ke kantor notaris lama almarhumah, di kawasan Tamrin. Ayo kita ke sana. Sarah tahu ini adalah jebakan umpan kedua. Rika dan Bima sedang menyusun rencana B, Sarah harus mengikutinya. Baik, Mas. Aku ikut. Semoga kali ini berhasil. Ya, kata Sarah, memasang wajah sedih dan pasrah. Mereka bergegas menuju mobil. Selama di jalan, Bima sibuk menelepon Rika dan Pak Yanto. Suaranya sangat lirih. Sarah hanya bisa mendengar potongan-potongan kata. Pancing dia ke sana. Pastikan dokumen pembatalan hak waris sudah siap untuk ditandatangani. Dia bodoh, dia pasti nurut. Sarah tersenyum pahit. Aku bukan bodoh, Mas. Aku hanya ingin kamu merasa kamu masih memegang kendali, pikirnya. Sesampainya di sebuah kantor notaris tua yang sepi di Tamrin, Bima menyuruh Sarah menunggu di area resepsionis yang kosong. Mas akan bicara sebentar di dalam dengan notarisnya. Kamu tunggu di sini ya, sayang. Jangan kemana-mana. Perintah Bima. Suaranya sedikit mengancam, seolah ia takut Sarah akan lari. Saat Bima masuk ke ruangan, Sarah tahu waktunya telah tiba. Ini adalah titik klimaks rencana Bima. Dan ini adalah saatnya Sarah melakukan serangan balasan. Ia segera mengeluarkan ponsel dari tasnya dan mengirim pesan singkat kepada Pak Haris. Office Tamrin. Sekarang. Sarah duduk menunggu. Tangannya tersembunyi di pangkuan, mencengkeram ponsel. Ia tahu, dalam beberapa menit, Bima akan keluar, membawa dokumen palsu, dan memintanya menandatangani kehancurannya sendiri. Tapi Bima tidak tahu, bukan hanya surat palsu yang akan ia temui, tetapi juga surat gugatan cerai resmi, dan yang lebih penting, wajah Lia yang akan menyaksikan kehancuran ayahnya. Sarah melihat ke arah pintu ruangan notaris. Bima keluar. Di tangannya, selembar map kuning. Ayo, sayang, kata Bima, tersenyum lebar. Mas berhasil meyakinkan notarisnya. Kita cuma perlu tanda tangan sebentar di sini. Dan urusan warisan selesai. 10 miliar itu jadi milik kita berdua. Aman. Sarah bangkit. Ia melangkah maju, siap menghadapi konfrontasi yang tak terhindarkan. Sarah melangkah maju, kakinya yang tadinya ringan kini terasa berat. Tetapi langkahnya dipenuhi oleh tekad baja.
Ia berhenti tepat di hadapan Bima, yang tersenyum kemenangan sambil memegang map kuning berisi dokumen palsu. Notaris tua yang terlihat licik itu duduk di balik meja, siap menjadi saksi sandiwara kejahatan ini. "Duduk, sayang," ujar Bima, menarik kursi untuk Sarah dengan sopan santun yang terasa menjijikan. "Ini hanya formalitas kecil. Notaris ini teman Mas. Dia bilang, agar proses 10 miliar itu cepat masuk, kamu harus tanda tangan surat persetujuan transfer ke rekening khusus yang sudah Mas siapkan." Bima meletakkan map kuning itu di depan Sarah. Di bagian atas kertas itu tertulis tebal, "Surat pernyataan pengelolaan dana gabungan." Sarah menatap kertas itu, lalu mengangkat matanya ke Bima. Bima terlihat sangat yakin. Di matanya, Sarah hanyalah wanita lugu yang akan menurut tanpa membaca. "Tanda tangan saja di sini, sayang." Bima menunjuk kolom tanda tangan dengan ujung pulpen emasnya. "Ini untuk masa depan Lia, kan?" Sarah tidak menyentuh pulpen itu. Ia duduk tegak, perlahan melepas topeng, wajah tanpa dosa, yang ia kenakan selama 24 jam terakhir. Senyumnya lenyap, digantikan oleh tatapan dingin dan tajam yang belum pernah dilihat Bima. "Aku tidak akan tanda tangan, Mas Bima," kata Sarah. Suaranya tenang, datar, dan mematikan. Seluruh ruangan itu membeku. Wajah Bima langsung berubah. Senyumnya runtuh, digantikan oleh kebingungan, lalu kemarahan yang membara. "Apa katamu, Sarah? Jangan bercanda. Mas tidak punya waktu untuk lelucon bodohmu," desis Bima. Suaranya mulai meninggi. "Aku tidak bercanda," balas Sarah, mencondongkan tubuh sedikit ke depan. "Aku tidak akan menandatangani surat pembatalan hak waris yang kamu samarkan sebagai surat pengelolaan dana gabungan." Darah seolah lenyap dari wajah Bima. Bahkan notaris itu terkejut, melirik ke arah Bima dengan panik. "Bagaimana? Bagaimana kamu tahu?" Bima tergagap, berusaha meraih dokumen itu untuk menyembunyikannya. Sarah tertawa kecil, tawa yang tidak lucu sama sekali. Itu adalah tawa seorang pemenang perang. "Aku mendengarnya, Mas. Kemarin, di Cafe Corner. Aku datang untuk memberimu kejutan, tapi yang kudapat justru kejutan yang jauh lebih besar." Ia menatap mata Bima, mengucapkan kata-kata itu satu persatu dengan tekanan yang menghancurkan. "Aku mendengar bagaimana kamu tertawa, Mas. Aku mendengar kamu bilang aku, bodoh, hanya tahu urusan dapur. Aku mendengar kamu bilang 10 miliar itu untuk kamu dan Rika, untuk lari ke Bali, dan membuang aku. Dan yang paling menyakitkan, Mas, aku mendengar kamu bilang, Lia, itu masalah." Pada saat itu, Bima kehilangan kendali. Semua sandiwara dan kesopanan yang ia kenakan selama ini terlepas. "Kau menguping. Dasar wanita gila." Bima membanting tangannya ke meja. "Oke, kalau kau sudah tahu, bagus. Aku memang akan mengambilnya. Kau tahu kenapa? Karena aku yang selama ini bekerja keras. Kau hanya ibu rumah tangga yang tidak berguna. Uang itu bukan untuk wanita bodoh sepertimu yang tidak tahu cara mengelola bisnis." Bima meraih pulpen itu dengan kasar dan mencoba menarik tangan Sarah. "Tanda tangan sekarang, Sarah, sebelum aku bertindak kasar." "Tidak akan," ujar Sarah, menarik tangannya menjauh. Ia berdiri. "Permainanmu sudah selesai, Mas." Tepat pada saat itu, pintu kantor notaris itu terbuka. Masuklah Pak Haris dari kantor hukum Mulia Rekan, diikuti oleh dua orang pria berjas hitam yang terlihat sangat serius, dan yang paling mengejutkan, seorang perwira polisi berpakaian dinas lengkap. Bima terperanjat. Matanya melebar karena teror. Ia tahu, kehadiran Pak Haris di sini berarti rencananya sudah benar-benar gagal. Pak Haris berjalan tenang menuju meja notaris. "Selamat pagi. Saya Haris. Saya adalah pengacara sah dari Nyonya Sarah Indriani, ahli waris tunggal Nyonya Rinjani Wibowo. Kami sudah melaporkan upaya pemalsuan dokumen dan penggelapan ini." Ia kemudian menunjuk ke notaris tua itu. "Dan Anda," kata Pak Haris, menatap tajam. "Anda dan rekan Anda, Pak Yanto,
sudah dilaporkan atas dugaan keterlibatan dalam sindikat penipuan warisan. Perwira polisi itu segera mendekati notaris tersebut, meminta identitasnya. Bima mencoba melarikan diri, tetapi salah satu pria berjas hitam dengan sigap menghalangi pintu. Bima menoleh ke arah Sarah dengan mata yang penuh kebencian dan keputusasaan. Kau yang merencanakan semua ini, hah? Kau bilang kau bodoh, teriak Bima. Sarah tidak gentar. Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tas tangannya. Amplop yang sama, yang berisi uang daruratnya, kini berisi dokumen yang jauh lebih penting. Aku mungkin bodoh, Mas, kata Sarah. Ekspresinya kini beralih menjadi belas kasihan dingin. Tapi aku tidak akan sebodoh itu sampai mempertaruhkan masa depan Lia. 10 miliar itu aman, Mas. Sudah dipindahkan ke rekening bank baru atas namaku hari ini juga, atas izin dari Pak Haris. Ia melempar amplop itu ke dada Bima. Dan di dalam amplop itu, lanjut Sarah, bukan hanya uang. Ada satu dokumen lagi. Itu adalah gugatan cerai yang aku ajukan tadi malam, dengan permintaan hak asuh penuh untuk Lia, serta tuntutan pidana atas penipuan dan percobaan penggelapan aset. Bima membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Saat ia melihat kop surat pengadilan agama dan kata, gugatan cerai, tertulis tebal, tubuhnya limbung. Impiannya akan Bali, Rika, dan kekayaan 10 miliar. Semuanya hancur berkeping-keping. Tidak, Sarah. Tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya panik. Bima memohon. Air mata keputusasaan membasahi wajahnya. Sarah mundur selangkah, menolak untuk bersimpati. Seorang ayah yang panik tidak akan pernah mengatakan bahwa putrinya adalah sebuah masalah. Selamat tinggal, Mas Bima. Jangan cari aku. Jangan cari Lia. Kami sudah bebas, seperti yang kamu impikan. Hanya saja, yang bebas adalah kami, bukan kamu. Sarah berbalik. Ia berjalan melewati kekacauan yang ia ciptakan, melewati Bima yang kini terduduk di lantai, menangis dan meratap. Ia berjalan menuju pintu, di mana kini cahaya matahari masuk. Ia keluar dari kantor yang gelap dan bau pengkhianatan itu, menuju dunia yang cerah dan penuh harapan. Ia tidak lagi membawa beban tagihan, beban kebohongan, atau beban status istri yang tersiksa. Ia membawa 10 miliar, dan yang lebih berharga, kebebasan dan harga dirinya. Di luar gedung, Pak Haris sudah menunggunya dengan senyum puas. Sarah mengangguk, lalu berjalan tegak ke arah mobil yang membawanya pergi, siap memulai hidup baru bersama Lia. Sarah duduk di kursi belakang mobil mewah yang disediakan oleh kantor hukum mulia Aurekan. Jendela mobil itu gelap, menyembunyikannya dari pandangan publik, namun tidak dari kenyataan yang baru saja ia ciptakan. Ia melihat ke belakang, menyaksikan perwira polisi mulai memborgol Bima, yang masih terisak-isak sambil mencengkeram erat amplop gugatan cerai di dadanya. Rika dan Pak Yanto sudah dimasukkan ke mobil polisi yang berbeda. Tak ada air mata di mata Sarah. Hanya ada kelegaan yang luar biasa, dingin, dan nyaris kebas. Beban yang ia pikul selama 10 tahun pernikahan, beban kekhawatiran finansial, dan beban pengkhianatan, kini terangkat sepenuhnya. Anda sudah melakukan hal yang benar, Bu Sarah, ujar Pak Haris, yang duduk di sampingnya, suaranya tenang dan tegas. Kami akan mengurus semua tuntutan perdata dan pidana. Dana 10 miliar itu sudah 100% aman di rekening atas nama pribadi Anda. Tidak ada 1 rupiah pun yang bisa disentuh oleh Bima, atau siapapun. Sarah mengangguk, suaranya tercekat. Terima kasih, Pak Haris, untuk segalanya. Tugas saya belum selesai, jawab pengacara itu, tersenyum kecil. Sekarang, prioritas kita adalah putri Anda. Kami sudah mengatur penitipan sementara untuk Lia, yang mengira Anda hanya mengurus dokumen bisnis biasa. Mobil itu melaju menjauh dari keramaian Tamrin, membawa Sarah kembali ke rumah kontrakan kecilnya untuk terakhir kalinya. Sarah hanya mengemasi barang-barang esensial mereka, pakaian, mainan kesayangan Lia, dan yang paling penting, tas ransel darurat yang sudah ia siapkan di bab 5. Ia tidak mengambil apapun yang dibeli oleh Bima. Tidak ada kenangan yang menyakitkan.
3 bulan kemudian, pagi di rumah baru Sarah terasa damai. Bukan rumah mewah, tetapi rumah kecil dengan 2 kamar tidur, lengkap dengan halaman berumput di sebuah komplek perumahan di pinggiran kota yang sejuk. Udara bersih, dan yang paling penting, di sana ada Lia, tertawa riang sambil menyiram bunga di taman kecil mereka. Lia, yang kini bersekolah di sekolah swasta yang layak, tidak pernah menanyakan Bima secara mendesak. Sarah menjelaskan semuanya dengan kalimat yang sederhana. Papa harus pergi jauh untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, sayang. Sekarang, Mama yang akan menjaga kita, dan kita akan punya rumah sendiri yang aman dan bahagia. Lia yang masih kecil menerima penjelasan itu dengan mudah, terutama karena kini ibunya selalu ada, selalu tersenyum tulus, dan tidak pernah terlihat khawatir lagi. Sarah duduk di teras, menyesap teh hangat sambil melihat putrinya. Ia telah mengambil alih kendali penuh atas hidupnya. Dengan bimbingan Pak Haris, ia tidak menghamburkan 10 miliar itu. Mayoritas dana itu diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang stabil, sementara sisanya disiapkan sebagai dana pendidikan dan dana operasional yang ketat. Sarah, dari ibu rumah tangga yang dianggap bodoh oleh suaminya, kini berubah menjadi seorang manajer kekayaan yang hati-hati dan cerdas. Ia membaca buku-buku manajemen investasi, mengikuti seminar online tentang keuangan, dan belajar hukum hak asuh untuk memastikan Bima tidak akan pernah bisa mengganggu Lia. Ia telah menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik peran istri yang penurut. Ia menerima kabar terakhir dari Pak Haris. Bima kini menghadapi tuntutan hukum yang serius, baik pidana maupun perdata. Rika, rekan Bima, juga terlibat. Bisnis catering Bima bangkrut. Semua asetnya disita. Sarah tidak merasa gembira, hanya merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Saat Lia berlari ke arahnya, membawa bunga kecil yang ia petik, Sarah tersenyum dan memeluknya. Bunga yang indah, sayang, bisik Sarah. Lia menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. "Ma, kita sudah tidak perlu takut lagi, kan?" "Tidak, sayang," jawab Sarah, mencium puncak kepala Lia. "Kita sudah bebas. Kita tidak perlu takut pada siapapun lagi." Kisah Sarah adalah kisah tentang sebuah warisan yang mengubah segalanya. Bukan hanya kekayaan finansial, tetapi warisan berupa kekuatan diri yang ia temukan saat menghadapi pengkhianatan. Bima telah meremehkan wajah tanpa dosa itu. Ia berpikir bahwa kepolosan Sarah adalah kelemahan. Padahal itu adalah topeng yang sempurna. Sarah tidak melawan dengan amarah, tetapi dengan kecerdasan, ketenangan, dan cinta yang sejati kepada putrinya. 10 miliar itu mungkin hadiah dari kerabat jauh, tetapi kebebasan dan kehidupan yang baru ini adalah hadiah yang ia berikan pada dirinya sendiri, berkat keberaniannya untuk melawan dan keluar dari bayang-bayang pengkhianatan. Sarah telah mendapatkan kembali harga dirinya, dan yang paling penting, ia telah mengamankan masa depan putrinya, di mana Tawariang Lia akan selalu menjadi melodi utama. 3 tahun telah berlalu sejak Sarah Indriani berjalan keluar dari kantor notaris yang pengap, meninggalkan Bima dan bayangan masa lalunya. 3 tahun adalah waktu yang cukup untuk menyembuhkan luka dan membangun kembali sebuah kerajaan kecil dari nol. Saat ini, Sarah tidak lagi tinggal di rumah kecil yang sejuk di pinggiran kota. Ia kini berada di dalam sebuah rumah yang lebih besar, namun tetap sederhana dan elegan, di kawasan yang tenang. Ia tidak membeli rumah mewah yang mencolok, ia memilih rumah yang fungsional, penuh cahaya alami, dan memiliki ruang kerja yang tenang. Sarah duduk di depan laptopnya, meninjau laporan keuangan triwulanan. Angka-angka di layar menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Ia telah belajar banyak tentang manajemen aset, investasi obligasi, dan saham blue chip. Ia tidak lagi mengandalkan Pak Haris untuk setiap keputusan. Ia sekarang memiliki penasihat keuangan terpercaya dan, yang terpenting, ia memiliki keyakinan pada nalurinya sendiri. Ia mendirikan sebuah perusahaan konsultan keuangan kecil bernama Prudentia, yang berfokus pada membantu wanita yang baru saja menerima warisan atau menyelesaikan perceraian. Ironisnya, ia menggunakan 10 miliar rupiah itu bukan sebagai dana pensiun, melainkan sebagai modal awal yang memungkinkannya belajar dan membangun bisnis baru. Pintu ruang kerjanya terbuka pelan. "Masuklah Lia,"
yang kini berusia 8 tahun, dengan rambut panjang tergerai dan senyum lebar. Lia membawa sebuah piala kecil. "Mama, lihat, aku juara 1 lomba membaca puisi di sekolah," seru Lia penuh bangga. Sarah segera menutup laptopnya dan berdiri. Ia memeluk putrinya erat-erat. Pelukan itu adalah sumber kekuatan sejati Sarah. "Hebat sekali, sayangku. Cerdas. Kenapa tidak bilang ada lomba?" tanya Sarah, mencium pipi Lia. "Kan kejutan, Ma. Supaya Mama senang," jawab Lia riang. Sarah tersenyum. Putri kecilnya tumbuh menjadi anak yang percaya diri, tidak pernah merasakan kekurangan atau ketakutan yang pernah membelenggu ibunya. Kepergian Bima, yang hanya sesekali disebutkan oleh Lia, selalu dijawab Sarah dengan kalimat yang sama. "Papa sedang mengurus masalahnya sendiri, sayang. Kita harus fokus pada masa depan kita." Lia menerima jawaban itu, karena kehadirannya yang utuh, dan stabilitas cinta yang diberikan Sarah, lebih dari cukup. Setelah Lia kembali ke kamarnya, Sarah kembali duduk. Matanya tertuju pada sebuah kliping koran lama yang ia tempel di papan visualisasinya. Itu adalah berita kecil di kolom kriminal tentang penangkapan Bima atas tuduhan penipuan, pemalsuan dokumen, dan penggelapan dana. Bima dijatuhi hukuman penjara yang cukup lama. Rika juga menerima nasib serupa. Sarah meraih kliping itu, merenung sejenak, lalu merobeknya dan membuangnya ke tempat sampah. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi rasa sakit. Bima dan kejahatannya kini hanya menjadi titik referensi, bukan lagi beban emosional. Ia mengingat kata-kata meremehkan Bima. Dia bodoh, hanya tahu urusan dapur. Ironisnya, justru pengetahuan dapurlah yang membuatnya menang. Perencanaan yang cermat, perhatian pada detail terkecil, seperti mendengar percakapan di kafe, dan kemampuan untuk beradaptasi cepat dalam lingkungan yang panas, semua keterampilan ibu rumah tangga yang Bima anggap remeh, menyelamatkan 10 miliar itu. Sarah mengambil sebuah buku catatan kecil, di mana ia mencatat semua tujuannya. Di halaman pertama, ia menulis, "Memenangkan kebebasan sejati." Di bawahnya, ia mencoret kata itu. Kebebasan sudah ia raih. Ia menulis kalimat baru, menjadi jaminan utama masa depan Lia. Warisan itu memberinya kemerdekaan finansial. Namun, keberanian untuk melawan, kecerdasan untuk berakting, dan tekad untuk tidak menjadi korban, itulah warisan yang sesungguhnya. Sarah menutup buku catatannya. Ia bukan lagi wajah tanpa dosa yang lugu. Ia adalah Sarah Indriani, seorang ibu tunggal yang sukses, mandiri, dan paling penting, ia adalah manajer yang sangat cerdas atas kehidupan dan kekayaannya sendiri. Perang telah usai. Kemenangan sudah diraih. Ia berdiri, membuka jendela ruang kerjanya, dan membiarkan udara segar sore hari masuk. Ia mengambil napas dalam-dalam, menikmati bau rumput yang baru dipotong. "Kita sudah bebas, Mas," bisik Sarah. Suaranya di bawah angin. "Dan aku tidak sebodoh yang kamu kira." 5 tahun telah berlalu sejak Sarah Indriani menandatangani akta perceraian dan keluar dari bayang-bayang Bima. Jendela ruang kerjanya yang baru, yang kini berada di lantai atas sebuah butik office di pusat kota, menghadap ke Cakrawala Jakarta yang sibuk. Disinilah, di tengah hiruk-pikuk metropolis yang dulu menakutkan, Sarah menemukan ketenangan sejati. Ia tidak lagi dikenal sebagai istri Bima atau penerima warisan. Ia dikenal sebagai Sarah Indriani, pendiri dan CEO Prudentia Financial Consulting, sebuah perusahaan yang kini tumbuh pesat dan sangat dihormati. Prudentia bukan sekadar konsultan keuangan, itu adalah tempat perlindungan dan pemberdayaan bagi wanita yang harus menghadapi perubahan finansial drastis, baik karena perceraian, kematian pasangan, atau, sama seperti dirinya, menerima kekayaan tak terduga. Pagi itu, Sarah sedang menyelesaikan sesi konsultasi dengan seorang klien baru, Buati, seorang wanita parubaya yang baru saja berpisah dari suaminya yang tidak setia dan membawa lari sebagian besar aset bersama mereka. "Saya takut sekali, Bu Sarah," isak Buati. Suaranya dipenuhi ketidakpastian yang dulu pernah Sarah rasakan. "Saya tidak pernah mengurus uang sendiri. Saya tidak tahu harus mulai dari mana."
Sarah tersenyum, senyum yang bukan lagi topeng, melainkan ekspresi tulus dari kebijaksanaan yang diperoleh melalui penderitaan. Ia mengambil sebuah buku catatan kecilnya, buku yang dulu ia gunakan untuk menulis, memenangkan kebebasan sejati, dan meletakkannya di depan Bu Wati. Saya mengerti perasaan Anda. 5 tahun lalu, saya juga duduk di posisi Anda, merasa bodoh dan tidak berdaya. Saya pikir satu-satunya kekuatan saya adalah kesabaran di dapur. Tapi ternyata, di saat tertekan, justru kecerdasan untuk merencanakan dan beraksi muncul, ujar Sarah, suaranya lembut namun penuh otoritas. Warisan finansial itu menyelamatkan saya, Bu Wati. Tetapi yang benar-benar menyelamatkan hidup saya adalah warisan kekuatan diri. Kekuatan untuk melawan, dan kekuatan untuk belajar. Uang Anda, aset Anda, itu semua bisa direbut kembali dan dikelola. Tetapi kepercayaan diri Anda untuk mengelolanya, itu yang harus kita bangun pertama, jelas Sarah. Setelah Bu Wati pergi dengan mata yang tampak lebih cerah, Sarah bersandar di kursinya. Ia membuka laci mejanya, di mana ia menyimpan kliping koran yang dulu ia robek. Ia menyatukan potongan-potongan itu, membaca kembali berita singkat tentang penangkapan dan hukuman Bima. Bima telah menghabiskan 5 tahun terakhir di penjara. Sarah tidak pernah mengunjungi atau menghubunginya, dan Bima tidak pernah mencoba mencari Lia. Kehancurannya adalah konsekuensi dari tindakannya sendiri, dan Sarah tidak membiarkan bayangan masa lalu itu menggelapkan masa depannya. Ia merobek kliping itu lagi, kali ini dengan rasa damai yang sempurna. Ia membuangnya ke tempat sampah. Tidak ada lagi kebutuhan untuk bukti fisik tentang kemenangan itu. Kemenangannya terukir pada kehidupan Lia. Sore harinya, Sarah menjemput Lia dari sekolah menengah pertamanya. Lia, yang kini berusia 10 tahun, turun dari mobil dengan ranselnya. Ia tidak terlihat malu atau minder. Ia adalah salah satu murid terbaik di sekolah, cerdas, dan penuh kasih sayang. Ketika mereka tiba di rumah, Sarah melihat pesan masuk dari Pak Haris. Bu Sarah, saya ingin memberi selamat. Kasus perdata terakhir melawan Bima sudah ditutup. Semua hak waris Anda dikukuhkan. Tidak ada lagi jalur hukum yang bisa ia tempuh. Sarah tersenyum, meletakkan ponselnya. Selesai, bisiknya. Ia duduk di sofa ruang tamu sambil melihat Lia menyelesaikan pekerjaan rumahnya di meja makan. Matahari terbenam menyinari ruang itu, membuat rambut Lia terlihat keemasan. Di momen inilah, Sarah menyadari makna sejati dari 10 miliar itu. Uang itu memberinya rumah yang aman, pendidikan terbaik untuk Lia, dan bisnis yang memberdayakan wanita lain. Tetapi warisan yang paling utama bukanlah kekayaan itu, melainkan kemampuan untuk menepati janji yang ia buat pada dirinya sendiri 5 tahun lalu. Ia menoleh ke Lia, putrinya yang kini menjadi jaminan utama masa depannya. Lia, sayang. Panggil Sarah. Ya, Ma. Kamu tahu apa pekerjaan Mama yang paling penting? Tanya Sarah. Lia menoleh, berpikir sejenak. Mengurus uang orang? Menjadi bos? Sarah menggeleng. Ia berjalan mendekat dan memeluk Lia dari belakang, menyandarkan dagunya di kepala putrinya. Pekerjaan Mama yang paling penting adalah memastikan kamu selalu merasa aman, selalu merasa dicintai, dan selalu tahu bahwa kamu tidak perlu takut pada siapapun di dunia ini. Itu adalah jaminan utama, sayang. Dan Mama berhasil memberikannya padamu. Lia tertawa, memeluk tangan ibunya. Mama berhasil. Mama memang yang paling hebat. Di pelukan putrinya, Sarah menutup mata. Perjalanan panjang dari dapur pengap ke ruang kerja yang cerah, dari istri yang lugu menjadi wanita mandiri, telah berakhir. Ia tidak hanya memenangkan 10 miliar, ia memenangkan harga diri, kebebasan, dan masa depan yang ia rancang sendiri. Kini, Sarah Indriani, si wajah tanpa dosa, telah benar-benar menemukan jaminan utama hidupnya.